Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Nama saya Tantri Eka Wardani, NIM 180321 100036. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nur Hidayah, NIM 57. Nama saya Ira Hanita Turrahmah, NIM 1803211000138. Pengertian dari sistem akuntansi adalah suatu sistem dalam manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan yang memuat informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen seperti investor, kreditor, kantor pajak, dan masyarakat umum. Dasar dari sistem informasi berasal dari rangkaian sistem yang dari software. Nah, untuk sistem informasi akuntansi ini meliputi kegiatan yang mengelompokkan, menggolongkan, mencatat, dan mengklarifikasi proses kegiatan bisnis perusahaan. Keadaan sebuah perusahaan melaporkan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen pihak lainnya. Nah, pengertian dari sistem informasi akuntansi ini menurut Wilkinson yaitu sistem informasi akuntansi merupakan suatu karangan pengorganisasian sumber daya yang meliputi data, materials, equipment, personal, dan funds untuk mengkonversi input berupa data ekonomi menjadi pengeluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Galinas or Marx Weakness, CIA adalah sebagai subsistem khusus dari sistem informasi manajemen yang bertujuan adalah menghimpun, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Tujuan dari pengembangan CIA, James 2004 dengan Marshall Romney Steinberg 2005, yang pertama, mendukung dan memudahkan kegiatan operasi sehari-hari. Yang kedua, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Yang ketiga, ada mengumpulkan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan kualitas data akuntabilitas perusahaan. Yang kelima, membantu kelancaran proses akuntansi dan pelaporan keuangan dan auditable. Yang keenam, menjamin relevansi dan reliabilitas data. Nah, pembahasan selanjutnya adalah alasan pentingnya mempelajari sistem informasi akuntansi. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak positif dan juga negatif, sehingga proses pembelajaran juga terus-menerus berkembang dan mengalami perubahan. Begitu juga dengan sistem informasi akuntansi. Nah, secara umum, alasan kita penting untuk mempelajari sistem informasi akuntansi adalah seperti yang kita ketahui, semua informasi di bidang akuntansi itu dipakai untuk pengambilan keputusan, sehingga sistem informasi akuntansi ini sangat efektif dan juga sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari organisasi maupun perusahaan. Nah, mempelajari sistem informasi akuntansi ini penting untuk pemakai informasi di dalam pengambilan keputusan dan juga sebagai desain dan implementasi sistem informasi akuntansi, kemudian juga untuk pelaporan informasi keuangan. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah bermanfaat untuk perancangan, penggunaan, dan implementasi sistem laporan keuangan untuk menambah keahlian di dalam rancang sebuah sistem, sehingga dari keahlian dalam rancang sistem informasi akuntansi tersebut dapat diharapkan perusahaan dapat mengakses dan menganalisis suatu laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Kemudian juga dapat membantu merancang dan menyusun sistem informasi akuntansi secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah diharapkan dapat mengakses database untuk keperluan standar audit atau pemeriksaan perusahaan.
Kemudian juga perusahaan dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan teknologi informasi terkini. Untuk alasan yang selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi ini merupakan komponen kunci dalam setiap proses pengembangan usaha, yaitu melalui pembuatan laporan dengan melakukan penilaian kinerja usaha atau corporate revolution, mampu memenuhi kebutuhan informasi yang ditujukan kepada pemakai eksternal seperti calon investor, kreditor, kemudian lessor dan sebagainya, dan kepada pihak internal seperti para manajer, pemilik maupun karyawan dari perusahaan tersebut. Sehingga dengan adanya revolusi teknologi informasi akuntansi ini dapat menyebabkan sistem informasi akuntansi sangat berperan dalam melakukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha di dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya adalah komponen dalam sistem informasi akuntansi. Di sini ada 6 komponen. Yang pertama ada input block, yang kedua ada model block, yang ketiga ada output block, yang keempat ada teknologi block, yang kelima ada database block, dan yang terakhir ada control block. Nah, yang pertama input block atau masukan. Input block ini merupakan data yang diolah atau data yang bisa dimasukkan ke dalam sistem akuntansi beserta media dan metode yang digunakan untuk memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Umumnya dari input block ini terdiri dari transaksi, permintaan, perintah, dan juga pesan-pesan. Nah, yang selanjutnya adalah model block. Model block ini terdiri dari logico-mathematical model yang mengolah masukan data yang disimpan dengan berbagai macam cara untuk dapat memproduksi hasil yang dikehendaki atau keluaran output dari input yang sudah diolah tadi. Selanjutnya adalah output block atau keluaran. Produksi dari sistem informasi dikatakan output block yang berupa informasi bermutu dan dokumen yang dibutuhkan untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi, baik pemakai informasi internal maupun eksternal. Untuk keluaran sistem akuntansi dapat berupa faktur, surat orderan pembelian, laporan pelaksanaan anggaran, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil output tersebut dapat digunakan oleh pemakai sebagai alat pengambilan keputusan. Untuk komponen yang keempat adalah teknologi block atau teknologi, di mana teknologi block ini merupakan alat penunjang sistem informasi akuntansi. Teknologi ini dapat menangkap input atau masukan dan menjalankan model serta menyimpan dan mengakses data, sekaligus menghasilkan data output serta mengendalikan keseluruhan sistem informasi akuntansi ini. Nah, dalam sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer, teknologi ini digolongkan menjadi 3 komponen komputer. Yang pertama, komponen penyimpanan data eksternal atau auxiliary storage, kemudian telekomunikasi, dan perangkat lunak atau software. Yang kelima adalah database atau database block, di mana merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi sistem informasi akuntansi ini. Nah, basis data dibedakan menjadi 2, yaitu data fisik dan data logis. Nah, secara basis data fisik ini merupakan data fisik melalui media penyimpanan data seperti flash disk, pita magnetik, kaset, dan lainnya. Sedangkan basis data logis adalah bagaimana struktur penyimpanan data sehingga menjamin ketepatan, ketelitian, relevansi, penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Nah, yang terakhir adalah control block atau pengendalian. Dari keseluruhan sistem informasi akuntansi ini saling terkait sehingga harus mendapat
perlindungan dari risiko ketidakefisienan, sabotase, dan kemungkinan buruk lainnya. Untuk menghindari risiko tersebut, maka perlu adanya pengendalian atau kontrol blok. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap sistem informasi akuntansi ini adalah: yang pertama, penggunaan sistem pengolahan catatan. Yang kedua adalah dengan penerapan pengendalian akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan rancangan induk sistem informasi. Dan yang keempat adalah pembuatan rencana darurat. Yang kelima, penerapan prosedur pemilihan karyawan. Yang keenam, pembuatan dokumentasi lengkap tentang keseluruhan sistem. Dan yang keenam adalah perlindungan bencana. Pembahasan selanjutnya adalah penerapan teknologi informasi dalam akuntansi serta manfaatnya. Kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi yang kegiatannya tidak lepas dari teknologi dan informasi tersebut. Nah, untuk dampak yang secara nyata dapat dirasakan adalah adanya perubahan dari sistem manual kepada sistem komputer. Selain itu, teknologi informasi juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama adalah menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah atau lebih efektif serta efisien, sehingga memudahkan perusahaan untuk melakukan manajemen dalam keuangan. Yang kedua adalah bermanfaat untuk mengolah data transaksi ekonomi perusahaan yang telah diinput oleh pemakai dari otomatis pemrosesan komputer menjadi laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah menambah produktivitas. Yang keempat adalah mempertinggi efektivitas. Baik, selanjutnya adalah risiko sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada estimate risk. Biasanya para pegawai lebih suka melakukan hal yang tidak disengaja. Yang kedua ada estimate exposure, yaitu risiko gempa bumi sangat kecil tapi pengungkapan sangat besar. Itu bisa menghancurkan perusahaan dan membawanya ke dalam kebangkrutan. Yang ketiga ada identify control, yaitu manajemen harus melakukan satu atau beberapa kontrol yang akan melindungi perusahaan dari beberapa kecurangan. Yang keempat, estimate cost dan benefit, yaitu bagaimana benefit dapat menutupi cost. Yang kelima, determine cost benefit effectiveness, yaitu bagaimana transaksi dicatat, diproses, disimpan, dan dilaporkan. Yang keenam, ada informasi dan komunikasi, yaitu bagaimana akuntan harus mengetahui catatan dibuat, disimpan, dan dikomunikasikan. Yang ketujuh, ada monitoring dilakukan, yaitu supervisi yang efektif. Sebagai atasan harus membantu memonitor, yaitu ada responsibility dan internal audit. Selanjutnya pengendalian sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada preventif, detektif, dan korektif. Pengendalian preventif menahan masalah sebelum terjadi. Pengendalian detektif diperlukan untuk menemukan pengendalian masalah-masalah yang muncul. Dan pengendalian korektif merupakan yaitu memecahkan masalah yang ditemukan dengan pengendalian detektif. Yang kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, yaitu yang pertama ada pengendalian sistem aplikasi, yang kedua pengendalian terhadap operasi komputer, yang ketiga pengendalian pada sistem software, dan yang keempat ada pengendalian terhadap program dan input data. Ketiga yaitu pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi. Pengendalian administratif membantu menjamin efisiensi operasional dan kepatuhan pada kebijakan manajemen. Pengendalian akuntansi membantu mengamankan aset dan menjamin catatan keuangan. Dan yang keempat ada input, processing, dan output. Pengendalian input menjamin data yang akurat, valid, dan diwenangkan dimasukkan ke dalam sistem. Pengendalian processing dirancang untuk menjamin bahwa semua file dan catatan diupdate secara tepat. Dan yang pengendalian output dirancang untuk menjamin bahwa output sistem itu dikendalikan secara tepat. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.